Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ditujukan kepada Bapak Ibu P3K full time khususnya, di sini kita akan menyampaikan 3 update dari BKN berkaitan dengan kelulusan Bapak Ibu di tahun 2024 dan nanti akan diserahkan SK di 2025. Apa saja 3 informasi ini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, informasi pertama bagi Bapak Ibu yang lulus P3K full time, di sini kita akan menyampaikan perubahan akun di SSCSN bahwa saat ini bagi rekan-rekan yang belum melakukan resum, di mana home upload di laman SSCSN sudah berubah ya menjadi 4 berkas saja. Hal ini dapat kita maklumi dan ini terjadi di semua akun, baik yang sudah resum maupun yang belum resum. Sebagaimana kita ketahui bahwa dokumen yang dinyatakan sudah tidak ada itu adalah surat lamaran dan surat pernyataan. Karena kita ketahui surat lamaran sebenarnya sudah kita unggah pada saat proses pendaftaran dan surat pernyataan juga sudah kita unggah. Namun ada beberapa instansi yang meminta tambahan ya pada surat pernyataan, itu mungkin nanti akan langsung dikirimkan ke BKD. Nah, kalau kita lihat di sini surat yang bakal diunggah secara mutlak adalah SKCK yang masih ada, kemudian daftar riwayat hidup yang Bapak Ibu print dari perorangan dan riwayat yang disatukan menjadi satu dengan materai. Kemudian file surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika atau surat bebas nafza. Dan yang terakhir adalah surat kesehatan jasmani dan rohani yang digabung menjadi satu. Baik Bapak Ibu yang sudah mengunggah ataupun sudah resum maupun yang belum, nanti akan tampilan sama. Ini adalah tampilan rekan-rekan yang belum mengunggah. Nah, sedangkan ini adalah tampilan bagi rekan-rekan yang sudah pun melakukan mengakhiri ya proses pendaftaran. Jadi tampilannya sama, yang kemarin awalnya 6 berubah menjadi 4. Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa proses pengisian DRH dan permintaan berkas ini sentiasa berubah ya. Untuk tahun 2023 yang lalu, formnya itu sejumlah 10 ya, artinya diupload semua. Dimana yang pertama surat 5 poin, kemudian pernyataan SKCK, kemudian ini DRH-nya, kemudian surat pengalaman kerja, ini juga diminta ya dulu. Kemudian file tidak mengkonsumsi narkotika atau nafza, surat jasmani rohani, kemudian file ijazah, file transkrip, kemudian surat lamaran dan foto terbaru. Ini diunggah Bapak Ibu sebanyak 10 berkas. Namun di 2024 kemarin sudah dikurangi menjadi 6 saja. Dan ternyata di separuh perjalanan akhirnya sudah pun dirubah menjadi 4. Ya, ini harusnya dari awal ya, kenapa harus 6 awal sekarang sudah berubah menjadi 4. Ini menjadi tanda tanya, padahal kita cukup dapat memaklumi karena sebenarnya banyak sekali yang bertanya-tanya apakah surat lamarannya yang lama atau yang baru, pernyataan lama atau baru, sehingga menimbulkan keresahan dan kebingungan para pelamar. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas ya Bapak Ibu. Ya, oke, sekarang kita akan update informasi kedua, di mana Bapak Ibu, sebagaimana kita sudah sampaikan juga di video lain, bahwa SK P3K ini berlaku sampai pensiun ya Bapak Ibu, tidak diperpanjang lagi kontraknya. Ini alhamdulillah ini ya, sudah kita sampaikan di beberapa video. Artinya walaupun di sini disebutkan SK guru P3K, tapi pada prinsipnya ini berlaku untuk semua ya. Nah, ini informasi dari Jakarta bahwa guru-guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu dikontrak hingga pensiun. Para guru P3K tidak perlu perpanjangan kontrak berkali-kali. Alhamdulillah kawan-kawan guru P3K di Makassar dan Jawa Timur sudah menerima SK P3K hingga pensiun. Ini sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Yang menjelaskan guru P3K di Makassar awalnya dikontrak dari 1 Juni sampai dengan 31 Mei ya 2023 sampai 2025. Namun belum selesai masa kontraknya, Pemkot Makassar sudah pun mengeluarkan SK baru yang dirubah menjadi hingga usia pensiun. Ini sebenarnya berkaitan dengan terbitnya Permen Pan RB nomor 6 ya, waktu seleksi P3K tahap 1 dikeluarkan regulasinya. Nah, ini informasi yang kedua Bapak Ibu. Kemudian informasi ketiga, ini berkaitan dengan pelamar CSN yang lulus lalu mundur. Ini bakal mendapatkan sanksi berat selama 2 tahun. Nah, sebenarnya untuk berkaitan dengan rekan-rekan pelamar yang dinyatakan mundur ini sudah ada juga ya siaran pers BKN yang menyebutkan kriteria pelamar CSN yang mengundurkan diri dan terkena sanksi, di mana disebutkan di sini bahwa pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai sanksi pelamar CSN yang sudah dinyatakan lulus tahap akhirnya atau bahkan sudah mendapatkan NIP,
P3K dan CPNS kemudian mengundurkan diri, maka sanksi ini ditetapkan sejak sebelum seleksi CSN dimulai lewat peraturan Menpan RB nomor 6 2024, di mana pengunduran diri setelah dinyatakan lulus di tahap akhir atau sudah ditetapkan NIP dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau tahun dulu itu sanksinya hanya 1 tahun ya. Nah sekarang disangsikan 2 tahun. Namun ketentuan sanksi ini dikecualikan bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir setelah di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan. Nah, jadi rekan-rekan bisa mengundurkan diri jika nanti rekan-rekan terkena optimalisasi dan menyatakan keberatan. Kemudian pengunduran diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP. Ini juga dapat dinyatakan boleh mengundurkan diri. Ketentuan pengecualian ini telah diatur lewat surat BKN juga nomor sekian tentang penjelasan tambahan tentang sanksi pelamar mengundurkan diri. Sementara jika pelamar dioptimalisasi ke lokasi yang berbeda, mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk P3K-nya atau pegawai, pelamar tetap dikenakan sanksi sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tentang sanksi mengundurkan diri. Jadi kalau seandainya sudah ditetapkan NIP, walaupun karena optimalisasi dia tetap kena sanksi. Jadi kalau mau mundur itu sebelum ditetapkan NIP ya. Adapun tata cara pengunduran diri bagi pelamar yang dinyatakan lulus ada sebagai berikut. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri itu dapat dilakukan pada saat pengisian DRH ya, wajib mengunggah berkas pengunduran dirinya. Kemudian bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan telah mendapatkan nomor induk mengundurkan diri wajib menyampaikan surat pengunduran diri juga kepada PPK instansi. Kemudian pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan surat itu kepada BKN serta menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak terkait. Jadi jangan sampai sudah dinyatakan mundur nanti tahu-tahu mengaku sebagai ASN juga. Sebaliknya, jika proses pengunduran diri tidak dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, maka pelamar tetap dianggap berstatus lulus dengan konsekuensi tidak dapat melakukan pendaftaran pada tahun anggaran berikutnya. Jadi Bapak Ibu harus melapor ya. Kalau tidak melapor maka kena sanksi, baik kena sanksi setahun maupun sanksi 2 tahun. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.